Persib siapkan kejutan pemain baru jelang musim tahun 2026 sampai 2027. Persib akan kembali mengumumkan pemain baru untuk melengkapi komposisi pemain menjelang bergulirnya musim tahun 2026 sampai 2027. Hal tersebut diungkapkan Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan, Kamis 6 Agustus tahun 2026. Mengenai apakah pemain baru tersebut merupakan pemain asing atau lokal, Aditya masih merahasiakannya. Namun, kemungkinan perkenalan pemain baru itu dilakukan setelah final Piala Presiden. Tentunya masih ada. Kayaknya lebih seru sebelum launching ya. Untuk berapa pemain yang akan dikenalkan adalah pokoknya tunggu saja. Kang Adi lagi menyiapkannya, ujar dia. Saat ini, Persib telah mendatangkan Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen, Gakuto Notsuda, Balsa Sekulic, dan Mariano Peralta sebagai amunisi baru untuk musim depan. Sementara untuk pemain asing, Persib telah melengkapi komposisi sesuai regulasi Super League, yaitu 11 orang, yaitu Berguinho, Patricio Matricadi, Julio Cesar, William Barros, Luciano Guaicochea, Ramon Tanque, Gabriel Mutombo, Gakuto Notsuda, Luka Menalo, Balsa Sekulic, dan Mariano Peralta. Jika pemain baru yang akan diperkenalkan nanti adalah pemain asing, maka Persib kemungkinan akan meminjamkan salah seorang pemain asingnya yang ada saat ini ke klub lain. Kabar yang muncul di media sosial, sosok pemain baru ini akan menempati posisi bek tengah yang juga bisa beroperasi di bek kiri sesuai dengan kebutuhan pelatih Igor Tolik saat ini. Igor sendiri akan melakukan evaluasi setelah tim melakukan pemusatan latihan yang akan dilakukan seusai Piala Presiden. Namun, sebelumnya pelatih asal Kroasia itu terlebih dahulu akan memberikan waktu libur selama 4 hari kepada pemain setelah final Piala Presiden. Selain perkenalan pemain baru, manajemen Persib juga sedang menyiapkan peluncuran tim sekaligus kaos tim dan perkenalan sponsor Persib menghadapi musim tahun 2026 sampai 2027. Rencananya peluncuran tim akan dilakukan pada pertengahan atau akhir bulan ini. Untuk tanggalnya akan kita kabarkan sesegera mungkin. Seperti biasa, nanti rangkaiannya adalah launching tim, kaos tim, dan sponsor. Jika tidak ada halangan, kemungkinan sekitar tanggal 20-an sebelum playoff ACL 2, kata Aditya. Mengenai jumlah sponsor yang akan mendukung Persib pada musim tahun 2026, tahun 2027, secara jumlah ada peningkatan dibandingkan musim sebelumnya. Namun, ada juga beberapa sponsor yang tidak lagi bekerja sama. Meskipun dari jumlah sponsor bertambah, Aditya menuturkan pihaknya akan mendesain sedemikian rupa posisi sponsor yang akan menempel di kaos yang musim ini tetap akan mengusung unsur Jawa Barat pada desainnya. Kayaknya lebih banyak dari musim lalu, ada penambahan, namun ada yang tidak lanjut dan itu diganti. Cuma alhamdulillah sponsor penggantinya jumlahnya lebih banyak dibanding yang keluar, ujar dia. Persib gagal juara Piala Presiden tahun 2026. Igor Tolik apresiasi perjuangan pemain. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya meski harus ikhlas menjadi runner-up Piala Presiden tahun 2026. Maung Bandung gagal mengangkat trofi setelah kalah 5-6 melalui adu penalti dari Persebaya Surabaya pada partai final di Stadion Kapten Satuwayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis malam. Pelatih asal Kroasia itu lebih dahulu memberikan ucapan selamat kepada Persebaya yang dinilainya tampil konsisten sepanjang turnamen. Selamat untuk Persebaya.
Mereka tampil sangat baik sepanjang turnamen dan layak menjadi pemenang, ujar Tholik melansir laman resmi klub Jumat. Meski gagal meraih gelar juara, Tholik menilai timnya memperoleh banyak catatan positif selama turnamen pramusim tersebut. Menurutnya, Maung Bandung mampu mencapai final meski tidak tampil dengan kekuatan penuh dan memberikan kesempatan bermain kepada sejumlah pemain muda. Kami menembus partai puncak dengan kondisi tim yang tidak utuh. Kami mengorbitkan banyak pemain muda dan pada akhirnya harus kalah lewat adu penalti, katanya. Sejumlah pemain muda yang mendapat kesempatan tampil di Piala Presiden tahun 2026, diantaranya Nazriel Alvaro Syahdan, Raffi Rashid, Adzikri Fadillah, Faris Abdul Hafiz, dan Ikhwan Ali Tanamal. Tholik menilai pengalaman tampil di turnamen tersebut menjadi modal penting bagi perkembangan mereka sekaligus masa depan Persib. Jadwal Dewata Challenge Series tahun 2026, Persib, Bali United, dan Sabah FC siap beradu di Iwayan Dipta. Panggung sepak bola nasional kembali bergeliat dengan hadirnya turnamen pramusim bertajuk Dewata Challenge Series tahun 2026. Ajang yang mengusung slogan United in Dewata, Where Friendship Meets Football ini mempertemukan dua kekuatan besar kasta tertinggi sepak bola Indonesia, yakni Bali United FC dan Persib Bandung, serta klub kontestan asal Malaysia, Sabah FC. Turnamen pramusim ini dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 18 Agustus tahun 2026 di Stadion Kapten Satuwayan Dipta, Gianyar, Bali. Hadirnya Persib di ajang Dewata Challenge Series tahun 2026 dipastikan menjadi daya tarik utama. Tim berjuluk Maung Bandung tersebut datang dengan status mentereng usai sukses mempertahankan mahkota juara dan mengunci gelar Super League Indonesia. Memasuki musim baru, Persib melakukan penyegaran di lini kepelatihan. Setelah sukses dipersembahkan oleh Bojan Hodak, posisi pelatih kepala kini dipercayakan kepada pelatih Persib Igor Tholik. Untuk memperkuat kedalaman skuad dalam mempertahankan gelar liga dan bersaing di kancah Asia, manajemen Persib juga memboyong deretan amunisi baru. Salah satu rekrutan yang paling menyita perhatian adalah Mariano Peralta, penyerang tajam yang menyabet gelar pemain terbaik Super League. Evaluasi usai gagal di Piala Presiden. Ajang pramusim di Bali ini menjadi panggung penting bagi pelatih Persib Igor Tholik untuk mematangkan skema dan merajut keterpaduan antar pemain baru. Terlebih lagi, Persib baru saja mengakhiri kiprah di Piala Presiden tahun 2026 sebagai runner-up usai kalah lewat drama adu penalti dari Persebaya Surabaya. Kegagalan meraih trofi Piala Presiden tersebut langsung direspon secara positif oleh jajaran pelatih dan pemain sebagai bahan evaluasi untuk membenahi kelemahan tim sebelum kompetisi resmi dimulai. Turnamen segitiga di Pulau Dewata ini dinilai menjadi ajang pemanasan ideal bagi Persib sebelum berlaga di playoff AFC Champions League 2 dan kompetisi domestik mendatang mulai 4 September mendatang. Persib alihkan fokus ke Liga dan kualifikasi ACL 2. Persib Bandung langsung mengalihkan fokus ke kompetisi resmi usai gagal menjuarai Piala Presiden tahun 2026. Setelah harus puas menjadi runner-up akibat kalah adu penalti dari Persebaya Surabaya di partai final, pelatih Igor Tholik kini mengarahkan perhatian tim untuk menatap Super League dan kualifikasi AFC Champions League 2. Menurut Igor, turnamen pramusim telah memberikan banyak pelajaran berharga bagi Persib. Meski gagal mengangkat trofi, ia menilai para pemain telah memperlihatkan semangat juang yang layak menjadi modal menghadapi musim yang sesungguhnya. Para pemain terus bermain seperti ini. Beberapa dari kami bermain sangat baik, beberapa mungkin tidak begitu baik. Namun pada akhirnya Anda tidak bisa meragukan motivasi mereka tentang cara bermain. Bagaimana mereka turun ke lapangan dan keinginan untuk menang, katanya.
Di tengah kekecewaan karena gagal menjadi juara, Igor juga menyampaikan apresiasi khusus kepada Bobotoh yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen. Ia mengaku merasakan besarnya dukungan supporter, baik saat Persib bermain di Bandung maupun ketika tampil di Bali. Sepanjang turnamen, kami selalu memikirkan tentang para penggemar. Kami memiliki banyak masalah yang harus ditangani. Namun saat berada di Bandung, kami memainkan 3 pertandingan dengan sepenuh hati, ujarnya. Ketika sampai di sini, kami menerima banyak pesan dukungan. Saya sangat senang mereka ada di belakang kami. Ini adalah kelompok penggemar dan organisasi yang luar biasa, lanjutnya. Pelatih asal Kroasia itu mengaku mengagumi karakter Bobotoh yang tidak ragu memberikan kritik ketika tim tampil kurang maksimal, tetapi tetap berdiri di belakang Persib dalam situasi apapun. Yang saya suka adalah mereka akan menunjukkan jika ada hal yang kurang baik dari diri kami, tetapi mereka juga akan membela tim dan klub ini, yang mana itu berada di tingkat tertinggi, ucap Igor. Ingat, di channel Bung Fikri kita bahas Persib dengan data, cerita, dan kecintaan untuk Maung Bandung. Kalau kalian suka konten seperti ini, bantu channel ini berkembang dengan subscribe, like, dan komentar. Saya Bung Fikri pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Salam hat-trick gelar dan Persib harga mati.